Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Jumpa lagi bro, sudah lama gua nggak buat channel ya di Ibahin Bola. Namun kali ini gua hadir kembali bro di channel Ibahin Bola bersama Adi di sini yang akan memberikan suatu informasi-informasi pastinya datangnya dari timnas Garuda kita, baik timnas senior, timnas U23 ya, dan juga dari PSSI sendiri. Tidak kemungkinan juga berita-berita yang datangnya dari berita dari internasional maupun dari berita dari lokal ya. Di sini gue coba ingin mencoba mereview ya perjalanan dari timnas Garuda kita yang U23 kemarin gagal di Piala Asia U23 di Qatar ya. Namun kegagalan itu tidak membuat patah semangat, dan pastinya kita harus patut berapresiasi tentang perjalanan dari timnas Garuda kita U23 ya. Kita harus bangga meskipun tidak menang, tidak mengangkat trofi, namun perjalanannya cukup luar biasa dan melebihi dari ekspektasi timnas sendiri, melebihi ekspektasi dari PSSI, dan pastinya juga melebihi ekspektasi dari kita sebagai pecinta timnas Garuda. Namun coba kita akan mereview ya perjalanan timnas Garuda kita yang U23 pada di Qatar ya. Kita masuk di grup neraka, yaitu ada Qatar, ada Jordania, dan juga ada Australia. Dan permainan pertama kita harus tumbang dengan Qatar 0-2 ya. Nah itu pun cukup kontroversial juga karena cukup aneh di situ, dan banyak juga kita sebagai pecinta sepak bola di timnas kita cukup mengkritik sekali tentang wasit yang datangnya dari Tajikistan ya, itu Rasulullah Kabirov ya, yang cukup kontroversial ya. Kalau kita lihat kemarin ya, kita diberi ganjaran 2 kartu merah, Ivar Ginter dan juga Ramadan Sananta, dan juga penaltinya tersebut ya cukup kontroversial juga. Dan akhirnya Pak Erick Thohir sendiri mencoba protes ke AFC ya. Dan di sini selain dari wasitnya itu Nasrullah Khalidov dari Tajikistan, ternyata juga ada wasit VAR itu dari Thailand ya, yaitu Sivakor Udon dari Thailand. Nah, lepas dari kita kekalahan 0-2 tidak membuat kita mengecil hati, tetap bersemangat, dan akhirnya kita berhasil menghajar Jordania ya. Itu lumayan cukup besar bro, raksasa Asia Barat ya, dengan 4-1 di luar ekspektasi kita ya. Sangat luar biasa permainan kita. Dan di berikutnya, fase berikutnya di grup yang sama kita berhasil memenangkan dari tim U23 Australia. Nah kalau kita lihat dari sini, penampilan dari timnas U23 cukup luar biasa ya. Dengan kalah sekali, kita langsung menghajar 2 negara tersebut ya. Dan ini tim-tim Qatar, Jordania, Australia ini bukan merupakan negara-negara istilahnya kecil, dalam arti mudah dikalahkan, namun cukup besar. Dan ini kita patut apresiasi sekali, kita berhasil di fase berikutnya ya, dengan runner up-nya itu cukup luar biasa. Dan perjalanan berikutnya kita sebagai runner up di fase 8 besar. Nah akhirnya kita bertemu dengan Korea Selatan. Nah di situ Shin Tae-yong diuji untuk profesionalismenya karena melawan negaranya sendiri ya. Namun terbukti memang Coach Shin Tae-yong sangat-sangat profesionalisme. Dia tidak memandang bahwa lawannya adalah negaranya sendiri. Dia cukup sangat konsentrasi untuk memenangkan
debut Korsel versus dari timnas Garuda, dan akhirnya kita menang perpanjangan waktu, hasil 2-2. Kemudian pasti lu sendiri bro ya, begitu luar biasanya, dan kita berhasil di adu penalti dengan skor 11-10. Nah, ini juga cukup luar biasa, kita bisa mengalahkan raksasa besar Asia ya, yaitu Korea Selatan. Luar biasa. Dan akhirnya kita masuk ke semifinal. Ya, di semifinal tersebut kita bertemu dengan Uzbekistan yang notabene juga pernah menjuarai dari Piala Asia. Nah, dengan itu kita akhirnya tumbang juga bro, 0-2 dari Uzbekistan. Nah, uniknya di sini selalu kita dikalahkan dengan trik-trik wasit yang tidak adil ya. Situ bukannya berarti kita setiap kalah menyalahkan wasit, bukan. Kalau andaikan kita fair, kita bisa fair di sini. Dan banyak dari negara-negara lain pun melihat momen pertandingan tersebut bahwa memang wasitnya sangat tidak adil di situ ya. Dan kembali lagi itu cukup unik sekali karena pelanggaran-pelanggaran yang didapat dari kita cukup banyak ya, dan juga gol yang dilesatkan oleh Ferrari itu dianulir ya, seperti itu. Padahal itu bersih, tidak kena offset ya, dan banyak pengamat internasional pun juga menyayangkan dari wasit tersebut. Dan wasit VAR-nya, wasitnya sangat tidak adil di situ ya. Dan kembali lagi itu cukup unik sekali karena pelanggaran-pelanggaran yang didapat dari kita cukup banyak ya, dan juga gol yang dilesatkan oleh Ferrari itu dianulir ya, seperti itu. Padahal itu bersih, tidak kena offset ya, dan banyak pengamat internasional pun juga menyayangkan dari wasit tersebut. Dan wasit VAR-nya ternyata masih si Thailand tersebut, si Phakor Sivangtol ya, masih beliau. Lagi-lagi dia ya untuk wasit VAR-nya. Entah kebetulan atau tidak, tapi ini suatu kenyataan di mana kita selalu bisa dikatakan dizolimi ya oleh sama wasit VAR, lagi-lagi wasit VAR. Dan memang sebenarnya wasit VAR bukan merupakan wasit untuk memberi keputusan final ya, namun dia bisa mempengaruhi dari wasit di lapangan. Dia sangat bisa mempengaruhi itu, dan akhirnya wasit yang di lapangan mengikuti wasit yang Thailand, si Phakor dari Pudok tersebut. Nah, akhirnya dianulir lah itu. Nah, dari situ pemain kita mulai bermain down ya akhirnya ya. Dan banyak-banyak pelanggaran seperti kayak pelanggaran Witan Sulaiman sendiri cukup aneh sekali. Itu di di luar garis kotak penalti ya, yang dilanggar. Nah, itu pun yang tadinya akan diberikan tendangan bebas, namun lagi-lagi bisikan dari wasit VAR, si Phakor Sivangtol tersebut dari Thailand itu mau tidak sahkan. Cukup aneh bro, cukup aneh. Nah, yang akhirnya malahan dianulir, tidak jadi tendangan bebas. Ini cukup sangat mengejutkan sekali. Akhirnya kita kalah 0-2 ya untuk Uzbekistan. Kita gagal untuk melaju ke final. Namun kita masih bisa berharap dapat tiket untuk Olimpiade Paris 2024 ini, yaitu untuk merebutkan yang kejuaraan 3.
kira kita bertemu dengan Irak. Nah, lagi-lagi dengan kita bertemu Irak, wasit VAR-nya pun sama, yaitu Sivakorn Udon dari Thailand, yang notabene kalau kita lihat sendiri sepertinya wasit-wasit untuk Asia Tenggara mungkin tidak suka dengan kemajuan dari persepak bolaan di Indonesia ya, karena begitu perkembangannya pesat, melebihi dari, kalau kita lihat melebihi dari Thailand, melebihi dari Vietnam, apalagi Malaysia ya, yang membuat mungkin mereka sedikit jealous, tidak suka dengan perkembangan pesat dan bagus yang datang dari timnas Garuda kita. Nah, laga Irak pun seperti itu, penuh dengan kontroversial. Lagi-lagi kita dikalahkan oleh wasit VAR. Akhirnya kita hanya di peringkat 4 di Piala U23 ya, Piala Asia U23. Sangat-sangat disayangkan, padahal begitu maksimal sekali penggawa timnas Garuda kita U23 ya, habis-habisan untuk melawan mereka. Namun apa daya, memang banyak drama-drama terjadi di situ ya, terutama pada wasit-wasitnya yang benar-benar sangat-sangat tidak adil. Dan akhirnya kita masih berharap untuk playoff melawan dari negara Afrika, yaitu Guinea ya, Afrika, yang notabene Guinea merupakan peringkat ke-76 FIFA, dan ini juga tidak mudah. Pemain-pemainnya cukup tinggi besar, dan kebanyakan pemain-pemainnya bermain di Liga Eropa. Namun tidak khawatir, kemungkinan kalau dari istilahnya dari segi permainan kita bisa tidak mengkhawatirkan ya, karena kita juga punya penggawa yang bagus ya, meskipun saat ini seperti Ivar Jenner sepertinya sulit untuk dipanggil ya. Nah, Justin Hubner pun sedang di lobi, mudah-mudahan sepertinya bisa. Elkan Balgot juga akan siap main, seperti juga nanti Dewangga juga sudah diterbangkan, juga siap main ya. Sayangnya memang ada sebagian seperti Nathan kemungkinan tidak dimainkan di situ. Nah, dari sini mungkin dari segi materi pemain kita masih bisa meyakinkan ya, kejelian, kecerdasan dari Coach Sintayong ya, akan mencoba menggempur kekuatan dari Guinea tersebut. Jadi yang sangat kita khawatirkan apa bro? Wasitnya lagi bro, itu dia. Dan dengan kabar bahwa wasit VAR nanti di Paris, Sivakorn kembali bro, itu dia, Sivakorn Udon kembali yang dari Thailand. Ini yang benar-benar kita sesalkan. Mengapa beliau ya seperti kayak tidak ada wasit VAR lain ya, yang lagi-lagi kita harus diadili oleh Sivakorn Udon kembali. Kemungkinan, nah itu yang membuat Pak Erick Thohir atau PSSI geram dan memprotes AFC agar untuk wasit dari Sivakorn Udon tersebut dari Thailand itu diganti, seperti itu. Dia meminta ke AFC, bahkan mengadu ke FIFA bahwa untuk kalau bisa wasit VAR diganti, jangan beliau, karena notabene sangat buruk sejarahnya setiap timnas kita bermain di situ. Nah, kita nggak tahu, kita juga punya penggawa yang bagus ya, meskipun saat ini seperti Ivar Jenner sepertinya sulit untuk dipanggil ya. Nah, Justin Hubner pun sedang di lobi, mudah-mudahan sepertinya bisa. Elkan Balgot juga akan siap main, seperti juga nanti Dewangga juga sudah diterbangkan, juga siap main ya. Sayangnya memang ada sebagian seperti Nathan kemungkinan tidak dimainkan di situ. Nah,
Dari sini mungkin dari segi materi pemain kita masih bisa meyakinkan ya, kejelian, kecerdasan dari coach Sintayong ya akan mencoba menggempur kekuatan dari Guinea tersebut. Jadi yang sangat kita khawatirkan apa bro? Wasitnya lagi bro, itu dia. Dan dengar kabar bahwa wasit VAR nanti di Paris si Farkot kembali bro, itu dia, si Farkot Pudon kembali yang dari Thailand. Ini yang benar-benar kita sesalkan. Mengapa beliau ya seperti kayak tidak ada wasit VAR lain ya, yang lagi-lagi kita harus diadili oleh si Farkot Pudon kembali. Kemungkinan, nah itu yang membuat Pak Erick Thohir atau PSSI geram dan memprotes AFC agar untuk wasit dari si Farkot Pudon tersebut dari Thailand itu diganti seperti itu. Dia meminta ke AFC, bahkan mengadu ke FIFA bahwa untuk kalau bisa wasit VAR diganti, jangan beliau, karena notabene sangat buruk sejarahnya setiap timnas kita bermain di situ. Nah, kita nggak tahu apakah dari lobbynya Pak Erick Thohir ke AFC untuk meminta agar si Farkot Pudon tersebut tidak dilibatkan dalam permainan timnas Garuda kita melawan Guinea, seperti itu ya. Mudah-mudahan benar-benar didengarkan dan wasit VAR tersebut mungkin tidak perlu lah ya, tidak perlu ada lah seperti itu, karena itu merupakan salah satu biang kerok dari kekalahan timnas Garuda kita. Bukannya berarti kita menyalahkan wasit, bukan. Kalau dari permainan kita juga bisa mengimbangi kok. Nah, kita memang apesnya pas ketemu wasit VAR tersebut yang selalu akan mengada-ngada. Jadi bro, tetap semangat ya bro. Hari Kamis, tepatnya tanggal 9 Mei nanti, kita bertemu dengan Guinea, peringkat ke-76 FIFA, cukup bagus peringkatnya, dan permainannya pun juga cukup baik. Namun kita juga semangat Garuda kita, dan pastinya kita sebagai pecinta sepak bola selalu akan mensupport, doakan agar penggawa-penggawa timnas Garuda kita U23 bisa mengambil tiket untuk menuju Olimpiade Paris 2024. Itu aja bro dari gua. Terima kasih yang telah menonton video gua. Mohon di subscribe, like, and komennya, dan terima kasih banyak yang sudah subscribe-nya. Yang belum silahkan di subscribe ya, supaya tetap berkembang dari video ini. Oke bro, dari gua Adi di sini di Gibahin Bola pastinya. Sehat selalu buat lo, tetap semangat. Salam sepak bola Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.